Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah seorang artis cantik yang juga pernah membintangi film horor, Andi Soraya. Andi, katanya Anda ini pernah bertemu dan berinteraksi dengan kuntilanak. Betul nggak sih? Iya, itu benar banget. Jadi ini yang saya agak aneh ya, karena setiap saya sedang mengandung anak, di saat masuk ke usia 7 bulan, itu saya tahu saya pasti akan bertemu. Gitu. Jadi anak pertama seperti itu di tahun 98, lalu anak kedua seperti itu. Dan bagaimana saya bisa tahu bahwa itu adalah kuntilanak? Saya nggak pernah ketemu kuntilanak sebelumnya. Tapi saya tahu di saat saya pulang ke rumah, saya diikuti, saya melihat, tapi saya menengok ke belakang tidak ada. Tapi di kaca, saya melihat dia mengikuti saya. Seperti gitu. apa sosoknya? Pasti pakai gaun putih ya, sampai ke lantai. Terus rambutnya memang acak-acakan dan mukanya itu dingin banget. Muka yang sangat dingin yang tidak ada reaksi sama sekali. Hanya menatap? Hanya menatap. Okay. Tapi di saat saya masuk ke dalam rumah, di kamar saya sendirian, tiba-tiba kayak jendela terbuka gitu ya. Terbuka. Dan saya takut, ada perasaan takut. Tapi saya bilang, saya nggak pernah takut karena dia harusnya lebih takut sama saya. Karena saya lebih sempurna gitu kan. Dan tiba-tiba dia seperti berbicara sama saya, tapi pakai bahasa batin ya. Apa yang dibicarakan saat itu? Ingat nggak? Dia seperti mengadahkan tangannya seperti ini. Dan seperti meminta sesuatu. Ya, meminta sesuatu. Terus saya bilang, kamu minta apa? Dengan bahasa batin. Terus dia cuma menunjuk perut saya. Dia minta gitu, buat saya, buat saya. Reaksi Anda gimana, Mbak Andi? Saya kaget gitu. Saya bilang, oh nggak boleh. Ini anak saya dan saya akan pertahankan dan saya tidak takut sama kamu. Saya punya Tuhan, saya punya Allah. Di situ saya tiba-tiba saya teriak aja. Tapi memang dia seperti mengutarakan bahwa saya suka anak kamu, saya ngikutin kamu karena saya suka sama anak kamu. Dia begitu. Dan itu berlanjut juga di kehamilan aku yang kedua. Jadi aku setiap hamil, aku selalu gini, oke. Nanti akan ketemu lagi nih ya. 7 bulan, pas 7 bulan aku masih ketemu lagi nih. Dan ternyata benar? Dan itu benar. Sampai yang anak ketiga sekarang, ini kan anak perempuan ya. Lucunya bukan kuntilanak lagi. Tapi udah berupa nenek sihir. Nenek sihir? Nenek sihir. Wah, serem juga ya. Jadi maksudnya punya pengalaman seperti itu. Iya. Tapi kalau pengalaman mistis, guna-guna gimana? Katanya Anda juga selain pernah berinteraksi dengan kuntilanak, pernah kena guna-guna. Betul nggak sih, Mbak Andi? Percaya atau nggak percaya sebenarnya? Karena aku sebenarnya bukannya aku nggak percaya hal seperti itu. Hal itu pasti ada. Tapi yang aku tidak percaya, kok bisa terjadi sama aku, gitu ya. Itu kejadiannya di saat aku baru aja pulang dari setelah aku mendapatkan pengalaman hidup 3 bulan di Pondok Bambu, ya. Aku pulang, nah itu kan biasa kan kita kayak masih canggung di rumah sendiri dan lain-lain, jadi aku susah tidur. Tetapi kok kayaknya mataku berat banget. Tapi ada sesuatu yang bilang, kamu nggak boleh tidur, kamu nggak boleh tidur, jangan tidur. Akhirnya aku telepon temanku, aku bilang, kamu temenin saya ngobrol ya, perasaan saya nggak enak. Nah, dia ngobrol, dia lagi cerita-cerita, aku nih ngantuk sekali. Tapi supaya aku nahan mata ini, aku main selfie sendiri. Di saat aku selfie, aku begini, loh kok belakangnya kayak ada asap. Aku foto lagi, foto kedua dan ketiga tidak lagi. Nah, besokan paginya, itu sekitar jam 6 pagi, aku lihat bangun, karena aku jam 5 baru tidur ya. Jam 6, aku masih belum tidur, aku langsung ke dapur, bukan dapur, ke kamar pembantu saat itu. Apa yang terjadi waktu itu? Itu ada pecahan seperti bohlam, pecah. Di dalamnya itu ada silet yang sudah berkarat, ada gabah, ada beras, kayak padi ya, kayak padi. Ada kacang hijau atau apa, saya kurang tahu. Pokoknya itu banyak sekali dan pecah di situ. Dan itu terjadi 3 hari berturut-turut. 3 malam berturut-turut di waktu yang samaan terus. Jadi akhirnya aku tidak berani, aku tidur akhirnya
setelah jam 8 pagi baru aku berani tidur. Tapi mudah-mudahan sekarang nggak pernah terjadi lagi hal seperti itu ya. Iya, insya Allah nggak ada. Jangan banyak Oke. musuh aja kali ya. Iya, betul, itu kuncinya. Nah, malam hari ini seseorang yang hadir di Menembus Mata Batin adalah seorang pria yang mengaku telah memperdaya lebih dari 100 perempuan dengan ilmu pelet yang dimilikinya. Malam hari ini kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Adi. Adi, Ya, selamat boleh malam. diceritakan ke kita selamat malam pekerjaan Anda saat ini apa? Pekerjaan saya freelancer desain grafis di suatu perusahaan di Jakarta. Ya, boleh diceritakan ke kami semua ilmu apa sebenarnya yang Anda miliki? Ya, untuk saya, kebetulan saya sangat suka dengan wanita. Saya mempunyai sebuah ilmu untuk menaklukkan hati-hati wanita itu. Ilmu apa maksudnya? Ilmu pelet. Caranya? Dulu saya mempelajari semua itu, saya pelajari jadi mungkin ada seseorang yang dia mendapatkan ilmu pelet itu dari seorang paranormal atau dukun, tapi beda. Saya mempelajari semua itu dengan otodidak untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Gimana caranya? Beberapa waktu yang lalu saya melakukan ritual-ritual di tempat tertentu. Di situ saya menggali ilmu tersebut. Dan ilmu pelet itu berhasil digunakan. Berhasil digunakan. Apa yang Anda lakukan dengan perempuan-perempuan atau orang-orang yang pernah Anda taklukkan itu? Ya, untuk saya menaklukkan wanita nggak sembarangan ya. Jadi saya hanya menaklukkan ketika saya menyukai atau mempunyai hasrat pada wanita tertentu. Jadi nggak semua wanita saya taklukkan. Jadi misalnya ini ada wanita yang kira-kira saya ada perasaan, baru saya taklukkan. Tapi itu sering saya lakukan. 100 orang itu bukan jumlah yang sedikit sih. Kalau 100 orang itu hanya bayangan, saya kira lebih, Mas. Oke, apa yang mereka lakukan setelah mereka takluk dengan Anda? Kebanyakan setiap wanita yang maaf berhubungan dengan saya, Hmm? dia nggak bisa melupakan saya. Berhubungan maksudnya berhubungan. Ya, karena menurut mereka saya berbeda. Berbeda. Oke. Maksud Anda datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa tujuannya? Jadi dengan saya sering melakukan itu ritual itu, saya mencapai ilmu tertentu. Tapi nampaknya bukan hanya wanita saja yang tertarik dengan saya. Tapi ada beberapa makhluk lain yang sering hadir ke kehidupan saya. Nah, itu yang sekarang cukup mengganggu kehidupan saya sehari-hari. Sudah mengganggu Sudah mengganggu sekali. dan Anda ingin lepas dari semuanya. Ya, saya. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan sebaiknya memang Anda cerita langsung ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Adi terlahir pada tanggal 2 Maret 1985. Saya melihat dia adalah sosok yang tertutup. Perbuatannya telah membawa Adi pada kegelapan. Banyak sekali makhluk halus yang menginginkannya. Mereka terlihat tergila-gila pada Adi. Saya mencium aroma bau busuk di sini. Dan adanya sosok makhluk gaib yang ingin berkomunikasi dengan saya. Mau apa kamu dari Adi? Kepuasan. Nyawa Adi. Saya akan mencoba menolong Adi pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam.
tahan. Adi, dengan tanggal lahir 2 bulan 3 1985. Adi adalah seseorang yang menguasai ilmu pelet, pernah menaklukkan lebih dari 100 wanita, Betul. dan saat ini merasa terganggu karena yang tertarik bukan cuma manusia tapi juga makhluk-makhluk lain dan ingin melepaskan semuanya. Iya. Betul ya? Betul. 100 korban wanita itu semuanya di... Iya. Sebelum itu sampai dalam, saya ingin mengasih tahu bahwa apa yang saya lihat berdasarkan vision saya dan jujur apa adanya. Dan saya berharap juga Anda bisa berjujur ketika iya dan iya, tidak dan tidak. Seperti itu. Mas Adi, saya lalu lanjut lagi melihat kepada sang korban dipeloroti hartanya juga. Iya. Lalu saya melihat di sini banyak ritual aneh yang saya rasakan di Adi. Seperti aroma kembang. Betul. Betul. Dan saya ngelihat banyak penampakan makhluk halus dan arwah gentayangan di studio pada malam hari ini. Arwah itu mengikuti Adi atau Iya, memang dia menjaga tubuhnya Adi. Lalu di sini saya ngelihat Adi yang bisa manggil gitu. Oke. Itu yang saya lihat gitu. Iya. Tujuannya untuk wanita dan wanita. Jadi nggak ada tujuan lain. Dan saya ngelihat intinya sebenarnya wanita dan uang. Seperti apa sosoknya Roy yang terlihat? Baik, saya melihat sosok seorang perempuan. Anda pernah bertemu langsung dengan makhluk-makhluk itu? Ya, satu sosok gaib sering datang setiap malam beberapa waktu yang lalu. Pernah ketemu langsung? Dan kita melakukan Hubungan. hubungan juga dengan makhluk tersebut. Secara sadar atau tidak sadar? Itu yang saya lawan. Apakah ini hanya sekedar mimpi atau halusinasi? Saya selalu melawan hal itu. Tapi itu terasa nyata. Saya melihat sosok seorang perempuan berhubungan, tapi perempuan ini jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian, hantu, bukan manusia. Rambutnya panjang banget sampai dikuncir-kuncir ke belakang, dan ini sampai berantakan ke bawah. Itu yang saya lihat di sini. Saya ngerasa dia ini adalah korban wanita yang hamil, tapi keguguran dan meninggal. Oke. Kalau yang Anda lihat sendiri sosoknya seperti apa? Cantik kah atau menyeramkan? Cantik, Mas. Rambut panjang seperti ini? Iya, rambut panjang. Apa makhluk ini Roy yang dilihat? Justru makhluk ini yang dilihatnya. Maaf Roy, apakah makhluk ini mengikuti dia itu karena ilmunya itu menarik para makhluk halus? Iya, betul sekali. Karena ilmunya itu menarik semua banyak makhluk halus. Dan saya melihat makhluk halus ini kok malah tidur sama dia ya. Ini semua saya ngelihat mukanya benar-benar hancur berantakan. Mukanya hancur berantakan, tapi yang terlihat Cantik. cantik ya. Waktu Dan- Anda melakukan hubungan itu seperti apa rasanya? Ya, seperti dengan manusia, Mas. Cuma hal itu kerap datang di luar kesadaran di luar keinginan saya. Jadi, semisal saya lagi tidur, tahu-tahu dia datang, terus kita berhubungan. Dan Anda mendapatkan kepuasan waktu itu? Iya, Sampai ini yes. padahal ini wanita jadi-jadian ya, hantu perempuan. Saya ngelihat kamar 4 kali 4 meter doang, dan kemudian apakah ini kamar kamu? Kecil. Betul, Bro. Dan saya ngelihat kamar kecil ini ada lemari plastik. Iya. Lemari plastik warna biru yang dorongan gitu.
Iya, betul. Kemudian saya juga ngelihat di penglihatan mata batin saya ada kaca kecil yang bulat tuh. Iya. Terus kemudian saya ngelihat ada juga kalau lagi mau ritual itu berhubungan dengan bunga. Ada bunga. Iya, ada. betul. Tuh, dan di situ di atas ada kayak berantakan barang gitu loh, kayak kaca lah, ada gitu, ada berintil-berintil kertas buat apa dan segala macam. Tempat tidurnya tuh berupa single bed gitu loh. Betul kan? Betul. Betul sekali sih, itu yang saya lihat. Ritualnya seperti apa yang Anda lakukan, Radi? Iya, jadi saya ritual menggunakan Bunga. bunga 7 rupa, tapi yang utama adalah kembang kantil. Bunga-bunga itu saya makan, tapi random, dalam arti hari ini saya makan kantil, besoknya lagi bunga mawar gitu. Saya makan. Emang saya mempelajari semua itu, dampaknya saya sangat mudah bergaul dengan wanita. Ketika saya suka, saya hanya dalam hati aja, saya sama ini. Udah, Kejadian. kita ketemu pagi, malam udah jadi. Malam berhubungan dulu dong. Tapi nggak semua wanita loh mas, jadi hanya yang saya yang berhasrat saja. Serem sekali ya. Kalau bagi saya sih serem, tidak ada cantik-cantik. Karena ini menyeramkan sekali. Oke, ini ritual itu berarti memanggil makhluk-makhluk ini, Roy. Iya, serem loh. Seremnya serem banget. Dan menurut saya, Adi, Iya. kamu telah melakukan ritual ini tuh udah semacam expert gitu loh, udah jago banget gitu loh, Adi. Padahal umur kamu kan masih tergolong muda ya, tapi pengalaman dalam dunia supernatural dan mistis saya akuin sih memang parah sekali.